Bagaimana cara melaksanakan IL1 di gardu induk? Apakah cara saya sudah benar untuk melaksanakan IL1 di gardu induk? Dan apakah item-item yang saya laksanakan sudah lengkap? Apabila kalian mempunyai pertanyaan seperti itu, kalian berada di video yang tepat, karena di dalam video ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana melaksanakan IL1 pada gardu induk. Untuk lebih jelasnya, langsung kita simak video berikut ini. Sebelum bekerja, kita wajib menggunakan APD. Salah satunya adalah sepatu safety yang berguna untuk melindungi kaki kita dari benturan. Kemudian kita akan menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan kita dari benda yang panas atau permukaan benda yang panas. Kita juga menggunakan masker untuk melindungi kita dari debu yang banyak bertebaran di udara. Terakhir, kita menggunakan helm safety untuk melindungi kepala kita dari benturan dan kita siap untuk bekerja. Yang pertama, kita akan mengecek box MK Trafo. Kita cek handle-handlenya apakah ada kerusakan. Kita juga mengecek untuk sisi seal apakah ada kebocoran sehingga air bisa merembes masuk. Dan tak lupa kita juga menginspeksi kebersihannya. Untuk mengusir serangga kecil ataupun hewan kecil seperti cicak, semut, kita wajib menggunakan kapur barus dan kita letakkan pada tiap-tiap sudut di MK box tersebut. Untuk memulai proses pembersihan, kita buka terlebih dahulu penutup pada setiap terminal wiring yang ada di box MK tersebut. Dengan menggunakan kuas kecil, kita bersihkan terminal-terminal wiring tersebut dari debu dan kotoran yang menempel. Ketika membersihkan, jangan menggunakan tenaga yang kuat karena dikhawatirkan akan mencopot kabel wiring dari terminalnya. Kita gunakan tenaga yang ringan namun efektif untuk membersihkan debu dan kotoran pada terminal wiring tersebut. Setelah membersihkan terminal wiring, kita lanjutkan dengan membersihkan bagian bawah box MK Trafo tersebut. Dengan menggunakan kuas kecil, kita sapu area bagian bawah tersebut dan kita kumpulkan kotorannya sebelum kita buang. Jika menggunakan kuas dirasa kurang bersih, alternatif lain kita bisa menggunakan vacuum cleaner yang kecil. Setelah selesai dibersihkan, maka kita lanjutkan dengan pencatatan log sheet suhu transformer, yaitu suhu oil dan suhu winding. Pencatatan suhu ini termasuk penting karena menjadi bahan analisa untuk trending suhu pada trafo tersebut. Sebagai langkah terakhir inspeksi level 1 pada box MK Trafo, maka dilakukan pengujian thermovision pada setiap terminal wiring pada trafo tersebut. Pengecekan termo ini bertujuan apabila pada saat proses pembersihan ada kabel wiring yang terlepas. Kita lanjutkan pada box OLTC. Kita melihat kondisi handle pintu, kondisi seal pintu, dan kondisi kebersihan pada box OLTC tersebut. Setelah dilakukan pengecekan pada bagian depan box LTC, maka kita akan melanjutkan kepada bagian dalam kebersihan box LTC, yaitu kebersihan pada wiring terminal dan kabel wiringnya. Kita bersihkan dengan menggunakan kuas dan ingat, gunakan tenaga yang ringan, jangan sampai terlalu keras agar kabel wiring tidak terlepas pada terminal-terminal tersebut. Kita juga perlu melihat apakah ada anomali lain seperti lubang yang berpotensi untuk dimasuki oleh hewan kecil ataupun semut. Tak lupa kita juga menempatkan beberapa kapur barus di dalam box OLTC tersebut sebagai tindakan preventif untuk mengusir binatang kecil ataupun semut. Sebagai langkah terakhir, kita lakukan pengujian termovisi pada kabel-kabel di terminal wiring box OLTC tersebut. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan tidak ada kabel wiring yang kendor setelah kita bersihkan tadi. Setelah itu kita laksanakan pencatatan counter OLTC pada logsheet harian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui berapa kali OLTC kerja dalam kurun waktu sebulan. Kita juga perlu melakukan pengecekan pada kondisi silika gel. Pada trafo ini, kondisi silika gel baik ditandai dengan lampu yang berwarna hijau. Kita juga melakukan pengecekan pada kondisi bushing sekunder sampai dengan kabel power. Apakah ada benda asing di sana? Apakah ada keretakan pada bushing? Apakah ada keretakan pada kabel power? Dan lain sebagainya. Kita juga melihat kondisi fisik pada konservator dan juga melihat oil level pada konservator. Fan pada trafo secara default disetting pada kondisi auto. Untuk dilakukan pengecekan perlu kita setting pada kondisi manual. Pada kondisi manual, apabila kondisi fan trafo baik, maka dia akan bekerja. Dan beginilah hasilnya.
Kita juga melakukan pengecekan pada basing primer. Kita cek apakah ada keretakan atau ada kotoran di basing primer, dan kita juga melihat kondisi oil level pada konservator OLTC. Pada lightning arrestor, yang pertama kita lakukan adalah pencatatan counter lightning arrestor pada lock seat. Kemudian kita lanjutkan dengan pengecekan pada bagian-bagian lightning arrestor tersebut. Di antaranya adalah kondisi structure, kondisi bushing LA, dan kondisi grading ring dan klem pada LA tersebut. Pada CT kita melihat kondisi structure, bushing CT, dan tangki CT. Terutama pada tangki CT kita melihat ada anomali kebocoran minyak atau tidak. Pada box PMT kita juga melakukan pengecekan pada handle pintu, pada seal pintu, dan kondisi kebersihan box PMT tersebut. Kemudian kita juga bersihkan kabel wiring dan terminal wiring dengan menggunakan kuas kecil. Seperti biasa, membersihkannya jangan terlalu keras agar supaya tidak melepas kabel wiring pada terminal tersebut. Kita juga membersihkan bagian bawah box PMT dan bagian atas box PMT. Kita juga perlu mengecek apakah ada lubang yang berpotensi hewan kecil atau semut masuk ke dalam box PMT. Selain mengecek lubang pada box PMT, kita juga perlu mengantisipasi dengan memberikan kapur barus pada setiap box PMT agar hewan kecil seperti cicak dan semut tidak masuk ke dalam box ini. Setelah kita selesai membersihkan box PMT dan memberikan kapur barus serta sudah memastikan bahwa tidak ada lubang yang dimana semut atau hewan kecil bisa masuk, maka kita akan mencatat pada lock seat, counter PMT, dan tekanan gas SF6. Tahap akhir inspeksi level 1 box PMT diakhiri dengan termovisi pada terminal-terminal wiring. Hal ini bertujuan agar apabila ada terminal wiring yang kendor, kita bisa mengetahuinya dengan melihat suhunya. Setelah box PMT selesai ditermo, maka kita tutup kembali box PMT dan kita melihat fisik chamber dan bushing support pada PMT. Kita lihat dari atas, dari klem, apakah ada kelainan, turun ke chamber PMT, apakah ada keretakan atau kotoran, dan ke bushing support chamber PMT tersebut. Kita lihat dengan seksama. Apabila ada anomali, maka akan kita catat dan kita masukkan di LKS. Kita lanjutkan dengan inspeksi level 1 box PMS. Seperti biasa, kita lihat handle pintunya, seal pintunya, dan kebersihan boxnya. Apabila dirasa sudah kotor, maka akan kita bersihkan dengan kuas kecil sebagai berikut. Dan perlu diingat kembali, tekanan pada saat membersihkan dengan kuas kecil jangan terlalu keras sehingga bisa membuat wiring copot dari terminalnya. Kita gunakan tenaga yang ringan saja, yang penting kotoran bisa hilang dan bisa dibersihkan dengan sempurna. Jangan sampai ada kotoran yang terlewat, terutama pada sudut-sudut box. Sama seperti box trafo dan box PMT, kita di box PMS juga memberikan kapur barus untuk mengusir hewan-hewan kecil seperti cicak dan semut. Dan juga tak lupa kita mengecek untuk potensi lubang-lubang yang terdapat pada box PMS ini. Apabila terdapat lubang, maka akan kita tutup dengan plastisin. Untuk final checking, kita juga melakukan termovisi pada box PMS. Sama seperti pada box trafo dan box PMT, kita lihat apakah ada wiring yang kendor atau bahkan mungkin copot dari terminalnya. Karena pada wiring yang kendor akan terjadi percikan bunga api sehingga mengakibatkan suhunya naik. Kita lanjutkan dengan melihat kondisi fisik PMS. Kita lihat dari pondasi, structure, support bushing, klem, bahkan sampai ke pisau PMS. Kita lihat semuanya, apakah ada anomali atau tidak. Sekarang kita akan melanjutkan inspeksi level 1 pada panel kontrol di dalam gedung. Panel kontrol ini harus selalu bersih dan bebas dari debu. Untuk pembersihan kali ini kita tidak menggunakan kuas kecil tetapi menggunakan kemoceng, karena menggunakan kemoceng dinilai lebih efektif dalam membersihkan daripada menggunakan kuas kecil. Setelah membersihkan panel kontrol, kita akan mengecek kondisi relay dan anunciator. Cara mengeceknya dengan memencet tombol test lamp yang terdapat pada anunciator dan panel relay tersebut. Apabila semua lampu menyala, maka dapat dipastikan bahwa relay dan anunciator tersebut dapat bekerja dengan baik. Tak lupa kita juga mengecek berbagai besaran listrik yang terdapat pada panel tersebut. Pada bagian belakang panel kontrol terdapat banyak wiring dan terminal wiring, maka kita perlu lakukan termovisi. Khusus pada bagian belakang panel kontrol ini, kita laksanakan termovisi dengan detail, karena wiring-wiring yang ada di sini merupakan wiring yang terhubung dengan relay-relay yang ada pada panel kontrol. Karena apabila ada wiring yang kendor atau terputus, maka dikhawatirkan akan membuat relay tersebut malfunction atau salah kerja.
Setelah melaksanakan inspeksi level 1 di switch dan di panel kontrol, maka kita akan melaksanakan inspeksi level 1 pada ruang baterai. Pada baterai ini yang perlu kita inspeksi ada kebersihan tiap sel dan kita lihat apakah ada kebocoran pada tiap sel tersebut. Setelah itu kita ukur tegangan pada tiap sel dalam kurun waktu mingguan atau bulanan. Apabila ada sel yang tegangannya drop, maka akan kita ajukan untuk dilakukan penggantian pada sel tersebut. Pengukuran tegangan tiap sel tersebut akan kita masukkan ke dalam logsheet bulanan. Demikian penjelasan tentang video IL1 pada Gardu Indo. Semoga video ini bisa memberikan kalian inspirasi, bisa memberikan kalian pencerahan tentang bagaimana melaksanakan IL1 pada Gardu Indo. Semoga video ini bermanfaat dan salam belajar.